Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuk tala syai'um minat dawabi sobrah. Para pemirsa, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah membunuh binatang dengan cara sabr. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Jabir, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuk tala syai'um minat dawabi sobrah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh sesuatu dengan sobrah, yaitu diikat lalu dilempari dengan panah, tombak, dan lain-lain. Sababul wurud hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju suatu kaum yang mencederai burung merpati hidup-hidup, lalu mereka pada melemparinya. Maka beliau bersabda, ini adalah mutajassama, tidak halal memakannya. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis tersebut lapat milik Ahmad 3/318 322 339, Muslim dalam kitab As-Soid bab An-Nahyu An-Sobru Al-Bahaim, larangan menahan hewan lalu dilempari, 4/625. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad 3/111 180, Ibnu Majah dalam kitab Ad-Dabahi bab An-Nahyu An-Sobri Al-Bahaim wa Al-Muslah, larangan mengikat hewan-hewan sembelihan lalu dilempari, dan larangan Al-Muslah 2/1063 dari Anas. Ahmad 5/422 dari Abu Ayyub. Muslim dalam kitab dan bab yang terdahulu. An-Nasai dalam kitab As-Soid
wat dabahi bab an-nahyu an al mujassama, larangan mujassama. 7/210 Ibnu Majah dan Ad-Darimi dalam kitab Al-Adahi bab an-nahyu an musallati al-hayawan, larangan memotong bagian dari tubuh hewan yang disebut al-muslah. At-Tirmidzi dalam Abwa as-Soid bab maja'a bi karohiyati akli al-musburah, hadis-hadis yang berkenaan dengan makruhnya memakan hewan yang dicitrai lalu dilempari. 3/18 semuanya dari Ibnu Abbas. Para pemirsa yang bahagia, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Darda, An-Nasa'i dari Ibnu Umar, dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lapat-lapat yang beragam, dan ia adalah bagian hadis milik Al-Bukhari dalam kitab At-Tabaih was-Soid bab ma yukrahu min al-masulah wa al-masburah min Abdillah ibni Yazid, hal-hal yang dimakruhkan dari al-muslah dan al-masburah dari Abdullah bin Yazid. 7/122 Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis dilihat Majma' Az-Zawaid 4/31, dan hadis yang terdapat di sana dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dan lapatnya sebagai berikut: bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sekelompok orang-orang Ansor yang sedang melempari burung merpati sebagai sasaran panah. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian menjadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran. Para pemirsa yang bahagia, al-mujassamah artinya semua hewan yang dicitrai dan dilempari untuk dibunuh. Perbuatan ini sasarannya umumnya pada sekelompok burung, kelinci, dan semisalnya dari hewan-hewan yang merapat di tanah, yaitu tetap dan melekat dengan tanah. Merapatnya burung ke tanah berada pada kedudukan menderupnya onta. Lihat An-Nihayah 1/144. Al-Khilsah artinya sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan dengan cara paksa. Lihat An-Nihayah 1/310. An-Nukhbah, penyerangan dan rampasan. Lihat An-Nihayah 4/184. Sobru al-bahima, yaitu menahan hewan lalu melemparinya hingga mati. Makna asal dari kata as-sobru artinya menahan atau sabar. Para pemirsa yang bahagia, hadis ini memiliki sababul wurud yang lain. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al-Musnad dan Abu Dawud dari Ibnu Ya'la. Ia berkata, kami pernah berperang menyertai Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Lalu didatangkan 4 tawanan dari pihak musuh. Lalu ia memerintahkan untuk membunuh mereka. Lalu mereka pun dibunuh dengan menjadikan mereka sebagai sasaran anak panah. Berita ini terdengar oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Ia berkata,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh dengan cara as-sobru, diikat lalu dilempar. Komentar Abu Ayyub terdengar oleh Abdurrahman bin Khalid bin Walid, maka ia pun memerdekakan 4 budak. Ahmad 5-422, Abu Dawud dalam Al-Jihad bab Qatlu Al-Ashir bin An-Nabli, membunuh tawanan dengan anak panah. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath, sanadnya kuat. 9-454. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di pedih. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.